Usamah bin Zaid, sang komandan pasukan termuda. Pada tahun ke-7 sebelum Hijriah, lahirlah seorang anak laki-laki. Dia adalah Usama bin Zaid, anak dari pasangan Jais bin Harisah dan Ummu Aiman. Keduanya merupakan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Masya Allah, Allah berikan keberkahan untuk anak ini, anak dari orang-orang yang kucintai. Sejak kecil, Usama bin Zaid tinggal di lingkungan rumah Rasulullah, sehingga ia memeluk Islam sejak dini. Dia adalah si Usama, Al-Hibba Ibnul Hib, kesayangan dan anak kesayangan. Kenapa kau menyebutnya demikian? Karena ia lahir dari orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Pernah Usama yang aktif bermain tersandung kayu yang ada di dekat pintu, lalu dahinya berdarah. Ya Aisyah, tolong bersihkan darah dari wajahnya. Wahai Rasulullah, aku tidak tega melihat wajahnya yang kesakitan. Insya Allah, Allah akan memberikan kesembuhan pahala atas sabarmu. Rasulullah menyayangi Usama seperti menyayangi cucu-cucunya. Saat itu Usama dan Hasan bin Ali, cucu beliau, diletakkan di atas paha beliau. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Kami juga mencintaimu ya Rasulullah. Hakim bin Nizam, seorang kafir Quraisy, pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah, tapi beliau menolak karena saat itu Hakim masih musyrik. Ya Rasulullah, aku baru saja datang dari Yaman. Terimalah hadiah ini dariku. Pakaian ini biasa dipakai oleh raja-raja Yaman. Masya Allah, tetapi aku tidak bisa menerima. Akan kubayar sesuai harga yang kau beli. Rasulullah hanya mengenakan pakaian tersebut sekali saat sholat Jumat, kemudian memberikannya kepada Usama. Usama, bajumu bagus sekali. Dari mana kau mendapatkannya? Alhamdulillah, Rasulullah yang memberikannya kepadaku. Ali dan Abbas pernah menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang engkau cintai? Fatimah binti Muhammad. Kalau selain dari keluargamu ya Rasulullah. Orang yang paling aku cintai adalah orang yang Allah memberikan nikmat kepadanya. Dan aku juga memberikan nikmat kepadanya. Ialah Usamah bin Zaid. Kaum Quraisy yang kalah dari perang Badar ingin membalas dendam kepada kaum muslimin. Melihat kaum muslimin sedang menyiapkan keperluan perang Uhud, Usama dan teman-temannya pergi menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, izinkan kami pergi untuk ikut perang. Di antara kalian tidak ada yang boleh karena umur kalian belum cukup. Usama, kamu juga belum boleh. Beberapa tahun kemudian, ketika perang kembali terjadi, Usama menghadap Rasulullah lagi. Allah, aku sudah besar. Izinkan aku untuk ikut dalam perang ini. Masya Allah Usama, melihat semangatmu, aku izinkan kau untuk ikut. Suatu ketika Usama bergabung dalam perang Hunain bersama Rasulullah. Saat itu pasukan muslim menerima tekanan dari segala penjuru. Hal ini membuat bagian di antara mereka mundur. Namun Usama tetap berada di samping Rasulullah. Wahai sahabat-sahabat Nabi, berjuanglah. Allah dan Nabi-Nya bersama kita. Usama berperang di bawah kepemimpinan ayahnya, Zaid bin Harisah. Saat perang Mu'tah, ia menyaksikan kematian ayahnya tetapi tetap tegar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Wahai ayah, aku akan terus berjuang membela agama Allah hingga akhir hayatku. Seiring berjalannya waktu,
Islam terus mendapatkan ancaman dari berbagai daerah, salah satunya di perbatasan Syam. Banyak pihak memanfaatkan kesempatan saat Rasulullah sakit untuk melemahkan kekuatan Islam. Wahai Usama, atas izin Allah, berangkatlah ke perbatasan Syam. Kabar Usamah ditunjuk menjadi panglima tersebar luas. Banyak orang meremehkan Usamah. Bagaimana bisa Rasulullah memilihnya sebagai panglima? Padahal ada sahabat yang lebih tua darinya. Beliau menjadikan anak kecil itu untuk memimpin para muhajirin yang berpengalaman. Berbagai komentar tersebut diketahui Rasulullah hingga membuat beliau naik ke mimbar. Demi Allah, jika kalian menyaksikan kepemimpinannya, maka kalian menyaksikan kepemimpinan ayahnya. Perlakukan Usamah dengan baik. Sesungguhnya dia termasuk yang terbaik di antara kalian. Saat pasukan Usamah sedang bersiap-siap menunggu perintah berangkat, terdengar kabar bahwa Rasulullah sakit keras. Oleh karena itu, keberangkatan pasukan ditunda hingga Rasulullah membaik. Tak lama kemudian Rasulullah wafat pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Setelah kepergian Rasulullah, Khalifah Abu Bakar segera memberangkatkan pasukan Usamah sesuai amanah Rasulullah. Jika Khalifah tetap bersikeras mengirimkan pasukan, kami usul supaya pemimpinnya diganti dengan sahabat yang lebih tua dan punya pengalaman lebih. Rasulullah telah mengangkat Usamah. Kalian tahu itu. Abu Bakar mengantar kepergian pasukan Usamah hingga perbatasan kota Madinah dengan berjalan kaki. Usamah yang saat itu menunggang kuda merasa tidak enak hati. Wahai Khalifah, naiklah atau aku akan turun. Demi Allah, kau jangan turun, karena engkau adalah komandan pasukan ini. Di tengah perjalanan, Abu Bakar membuat permohonan kepada Usamah bin Zaid. Wahai Usamah, saat ini Umar bin Khattab ikut sebagai pasukanmu. Oleh karena itu, izinkan Umar bin Khattab untuk tetap tinggal di Madinah dan membantu saya. Baiklah, saya izinkan, wahai Khalifah. Sebelum sampai ke perbatasan Syam, Usamah mengirim mata-mata untuk mengetahui situasi terlebih dahulu. Bismillah, dengan izin Allah, pantau pasukan musuh dan segera laporkan kepadaku. Insya Allah, baik komandan. Semoga Allah memberimu keselamatan dan kabar baik. Setelah mendapatkan laporan yang lengkap, Usamah memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Berkat pertolongan Allah dan strategi yang cerdas, akhirnya Usamah dan pasukannya berhasil mengalahkan lawan dengan mudah. Allahu Akbar, kemenangan ini untuk Islam. Pasukan Usamah kembali ke Madinah setelah memenangkan perang. Mereka disambut hangat oleh seluruh warga Madinah. Tidak pernah kami melihat pasukan yang lebih selamat dari pasukan Usamah. Bahkan tidak ada harta rampasan perang yang dibawa sebanyak ini selain dari pasukan Usamah. Dialah Usamah, sang komandan termuda. Perjuangan Usamah mendapatkan penghormatan dari banyak orang, salah satunya dari Umar bin Khattab. Selamat datang, wahai komandanku. Karena Rasulullah pernah mengangkat Usamah menjadi pemimpin perang saya. Saking istimewanya, Umar bin Khattab memberikan harta rampasan perang kepada Usamah 2 kali lipat lebih banyak daripada anaknya. Karena pengorbanan yang sangat besar untuk Islam, Abdullah bin Umar pun heran dengan keputusan ayahnya. Ia kemudian menanyakan alasan kepada ayahnya. Usamah lebih dicintai Rasulullah daripada dirimu, dan ayahnya lebih beliau cintai daripada ayahmu. Meski disayang, Usamah pernah mendapat teguran dari Rasulullah. Saat itu Rasulullah mendengar bahwa Usamah membunuh musuh yang hendak mengucapkan syahadat. Apa engkau membunuhnya?
karena ia baru mengucap syahadat saat melihat pedangku. Lalu, bagaimana keadaanmu nanti di akhirat karena ucapan La ilaha illallah itu? Sejak saat itu, Usama tidak membunuh musuh yang mengucapkan La ilaha illallah hingga akhir hayatnya. Usama bin Zaid wafat pada tahun ke-54 Hijriah di Jarrah, yaitu sebuah daerah di perbatasan Madinah. Semasa hidupnya, Usama selalu mengabdikan dirinya untuk Islam. Semoga Allah merahmati Usama bin Zaid.